tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai pada saat ini Allah SWT mudahkan kita dalam melaksanakan dan menyempurnakan amal-amal ketaatan. Semoga Allah rahmati kita hingga Ramadan berakhir kita bisa istiqomah insyaallah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita semua berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mendapatkan syafaat dari Rasulullah ini diantaranya adalah kita berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema tentang tarqiyatul amal, yaitu meningkatkan amal di bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kita dengan banyak kemudahan, dan bahkan kemudahan ini mencapai 100%. Apa dalilnya? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Futtihat abwabul jinan," dibuka pintu surga. "Wa ghulqatil abwabu an-nar," dan ditutup pintu neraka. "Wa suffiratis syayatin," lalu dibelenggu setan. Ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi hamba-hambanya untuk benar-benar memfokuskan bulan ini dalam untuk beramal. Ketika Rasul sabdakan dibuka pintu surga, maknanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesempatan untuk masuk surga ini terbuka 100%. Lalu ketika Rasul sampaikan ditutup pintu neraka, artinya ruang untuk bermaksiat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Masya Allah kita melihat fenomena yang walaupun mungkin fenomena ini yang terjadi 3 hari, 2 hari, tetapi kita dikejutkan. Mereka yang Masya Allah mungkin gak pernah ke masjid selama ini, Allah mudahkan ke masjid. Allah mudahkan ke masjid. Allah mudahkan duduk dan ngobrol di masjid. Dan mohon maaf ini, bahkan wilayah-wilayah lokalisasi ditutup. Supaya apa? Menghormati bulan ini, supaya orang-orang tidak bermaksiat atau melaksanakan maksiat di bulan ini, di bulan Ramadan. Bahkan bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat dan meninggalkan amal juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikerangkengnya setan-setan. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini, kata para ulama, karena maksiat yang dia lakukan telah menjadi habit. Ya, telah menjadi habit. Makanya jangan heran ketika Masya Allah ya, apakah 2 hari lalu atau sehari yang lalu kita mendapatkan share-sharean video yang ada anak muda dipukul sampai mati, saya rasa itu, oleh kelitih itu. Padahal ini bulan yang luar biasa sekali. Hadirin rahimakumullah. Makanya ketika ada orang yang di bulan ini amalnya menurun, maka hampir bisa dipastikan dia sedang menuju kegagalan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mulai meninggalkan tarawih, dia mulai meninggalkan tilawah Al-Quran, mulai meninggalkan kajian-kajian, tidak lagi selera untuk i'tikaf, tidak lagi terpikat untuk duduk berlama-lama di masjid, maka hampir bisa dipastikan orang tersebut sedang menuju
kegagalan di bulan Ramadan. Dan baginda Rasul SAW bersabda, dua hadis yang fenomenal. Yang pertama, man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keyakinan dan kesungguhan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masalah dosa ini jangan ditanya, ya. Kalau seandainya dihitung dibandingkan dengan debu-debu di lautan, pasir-pasir di lautan, dosa kita masih banyak. Jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya samudera, dosa-dosa kita lebih dalam dan lebih luas dari samudera. Jika dibandingkan dengan tingginya gunung, maka dosa-dosa kita lebih banyak dan lebih tinggi daripada gunung tersebut. Tetapi apa sabda Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, memang perkara akhirat ini susah sekali menarik perhatian kita karena tidak cash. Maka supaya kita terpikat untuk melaksanakan amal, maka jadikan amal itu nilainya seperti kita melihat dunia. Bagaimana kalau kita sedang punya proyek, Bapak Ibu, proyeknya sampai miliaran, dan kita dikasih waktu melaksanakan proyek ini 3 bulan. Pertanyaannya, sanggup nggak? Pasti kita sanggupin, sanggup. Dan untuk mensukseskan proyek ini, apa yang kita buat? Kita buat tim, lalu kita buat skenario, kita buat planning, lalu action, evaluasi, sampai dipastikan bahwasanya ini bisa saya kerjakan 3 bulan selesai, karena ada nilainya. Maka yang memahami nilai-nilai agama ini hanya orang beriman. Yang memahami nilai agama ini hanya orang beriman. Hanya orang yang beriman yang terpikat barang siapa yang sholat 2 rakaat sunnah fajar, maka baginya dunia dan seisinya. Yang terpikat hanya orang beriman. Hanya orang yang beriman yang terpikat barang siapa yang sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, maka setara dengan melaksanakan sholat di malam hari. Hanya orang beriman yang terpikat. Yang lain, bahwa HP dan medsos lebih menarik bagi kita daripada ajakan-ajakan agama ini. Makanya yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, makanya para ulama menasihati agar kita benar-benar melaksanakan amal ini dengan penuh pemahaman. Ketika kita melaksanakan amal dengan penuh pemahaman, maka penjagaan kita terhadap amal ini seperti kita menjaga mata kita. Dan kita sangat takut kehilangan mata. Saking takutnya ketika kita naik motor, kelilipan debu, padahal cuma 1, menghilangkan konsentrasi kita hingga tangan kita ngucek-ngucek sampai debu tersebut hilang daripada kita. Tetapi hari ini debu-debu maksiat yang mungkin menutupi mata dan hati kita sampai-sampai membuat kita tidak lagi selera dalam beramal. Tetapi hadirin rahimakumullah, yang saya bicarakan ini bukan jemaah yang datang ke sini, bukan. Kalau ini insya Allah semuanya istiqomah, insya Allah. Insya Allah. Yang perlu kita kuatkan apa? Meningkatkan kualitas kita.
Pertama meningkatkan kuantitas, yang kedua meningkatkan kualitas. Walaupun yang paling intim adalah meningkatkan kualitas amal daripada kuantitas amal. Dalilnya apa? Khairul amali dawamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang istiqomah, yang langgeng walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Oleh karena itu nanti orang-orang yang Allah perintahkan masuk surga itu enggak banyak. Kenapa? Karena orang yang menjaga kualitas amal ini tidak banyak jumlahnya. Hadinakumullah. Terakhir saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang naiknya Rasulullah ke mimbar dan mengucapkan amin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda mengucapkan amin 3 kali saat naik mimbar? Amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah bahwa ketika aku naik mimbar, datang Jibril dan bilang kepadaku, wahai Muhammad, aku mau doa, tolong diaminkan. Lalu Jibril mengatakan, celaka bagi mereka yang menemui kedua orang tuanya tetapi belum bisa memasukkannya ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Yang kedua, celaka bagi mereka yang mendengar nama Muhammad disebutkan tetapi tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah amin. Yang ketiga, celaka bagi mereka yang masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui upaya kita istiqomah, mari kita raih kemenangan yang hakiki, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Ya, cukuplah waktu-waktu yang telah berlalu yang kita lalaikan. Kedepannya mari kita tingkatkan kualitas kita dalam bacaan Al-Quran, dalam qiyamul lail, dalam siam Ramadan. Insyaallah amalan-amalan ini yang akan membantu kita kelak di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.